Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tantangan perekonomian Indonesia terhadap tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu Bapak Harefan Arif, yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan materi. Sebelum presentasi dimulai, saya ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Neng Lia, yang kedua ada Muhammad Marcel Atalah, yang ketiga ada Hendrika Fihri Putri Pardede, dan yang terakhir adalah Faiz Muhammad Abrar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan perekonomian Indonesia secara global. Yang pertama, ada penurunan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat. Yang kedua, ada dampak pada sektor pertanian dan petani. Yang ketiga, ada industri manufaktur dan biaya produksi yang meningkat. Yang keempat, ada ketidakpastian investasi dan pemberabatan ekonomi. Yang kelima, ada potensi eskalasi dan ketegangan perdagangan dan respon balasan. Yang keenam, ada strategi adaptasi dan peluang diverifikasi pasar. Yang ketujuh, ada peran pemerintah dalam mitigasi dampak. Yang kedelapan, ada dampak makroekonomi dan sosial. Yang pertama, ada penurunan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat. Dijelaskan bahwa tarif impor Amerika Serikat sebesar 32% membuat produk Indonesia, terutama pada sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur, serta komoditas pertanian seperti kelapa sawit, kopi, dan rempah-rempah menjadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Akibatnya, permintaan menurun dan ekspor melemah yang berpotensi mengganggu neraca perdagangan dan pendapatan pelaku usaha serta petani lokal. Yang kedua, ada dampak pada sektor pertanian dan petani. Petani sawit, karet, dan kopi menghadapi tekanan harga akibat beban tarif yang dibebankan pada pengusaha, yang kemudian menurunkan harga beli hasil panen, yang membuat pendapatan jutaan petani dan pekerja kebun serta stabilitas sosial di daerah penghasil mengalami penurunan ekspor, juga dengan menghambat pembelian bahan baku dari petani dan membuat kondisi ekonomi mereka semakin parah. Dampak makroekonomi dan sosial. Penurunan ekspor akibat tarif Amerika Serikat berpotensi menekan pertumbuhan PDB, memperlebar defisit perdagangan, dan menekan nilai tukar rupiah. Dampak sosial juga nyata, terutama bagi jutaan keluarga petani dan pekerja di sektor ekspor yang mengandalkan pasar Amerika Serikat. Lalu, selanjutnya ada industri manufaktur dan biaya produksi yang meningkat. Tarif juga mempengaruhi sektor manufaktur yang mengimpor bahan baku dan komponen dari Amerika Serikat, seperti otomotif, elektronik, besi, dan juga baja. Kenaikan biaya produksi dapat menurunkan daya saing produk dan mendorong perusahaan mencari alternatif produksi di negara lain. Juga dapat mengancam lapangan kerja dan pertumbuhan industri di dalam negeri. Lalu selanjutnya ada ketidakpastian investasi dan perlambatan ekonomi, yaitu kebijakan tarif menciptakan ketidakpastian yang menurunkan minat investor asing, khususnya yang terkait dengan perdagangan ke Amerika Serikat. Penurunan investasi dapat memperlambat pembangunan infrastruktur dan juga pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang. Lalu berikutnya ada potensi eskalasi ketegangan perdagangan dan respon balasan. Indonesia berpotensi memberlakukan tarif balasan yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut, mengganggu hubungan bilateral dan rantai pasokan global juga tentunya. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan negara lain dan mengurangi ketergantungan kepada pasar Amerika Serikat. Lalu di poin berikutnya yaitu strategi adaptasi dan peluang diversifikasi pasar. Kebijakan tarif Amerika Serikat mendorong Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk agar lebih kompetitif secara global. Diversifikasi pasar ekspor menjadi kunci untuk mengurangi resiko ketergantungan pada negara Amerika Serikat dan juga dapat membuka peluang baru di pasar lain. Lalu yang
poin berikutnya adalah peran pemerintah dalam mitigasi dampak. Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk berunding dengan Amerika Serikat dan melakukan diplomasi aktif guna meninjau ulang tarif tersebut. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan melalui kebijakan fiskal, pelatihan tenaga kerja, dan insentif untuk menjaga daya saing industri padat karya serta mendorong investasi. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan perekonomian Indonesia secara domestik. Yang pertama itu ada tekanan pada sektor ekspor dan daya saing yang mengakibatkan produk padat karya sektor tekstil terdapat 3,98 juta orang pekerja, untuk furnitur sekitar 962.000 pekerja, dan alas kaki kehilangan di daya saing pasar Amerika Serikat akibat kenaikan harga produk. Ekspor produk elektronik dan otomotif juga senilai 41 miliar US dollar pada tahun 2024 yang juga terancam akibat kenaikan tersebut. Selanjutnya, komoditas pertanian terdampak. Harga kelapa sawit, kopi, dan karet tertekan karena penurunan permintaan Amerika Serikat yang mengancam pendapatan 16 juta petani. Selanjutnya, dampak kedua yaitu adalah dampak makroekonomi. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang melambat. Proyeksi pertumbuhan di 2025 turun dari 5% menjadi 4,8% akibat melemahnya ekspor dan konsumsi domestik. Selanjutnya, nilai tukar rupiah yang fluktuatif sempat menyentuh 17.000 per US dollar, yaitu level terendah sejak 1998 sebelum terkoreksi ke 16.799 rupiah per US dollar. Selanjutnya ada risiko resesi kuartal 4 di 2025 yang berpotensi mengalami kontraksi ekonomi akibat penurunan ekspor dan penerimaan pajak. Yang ketiga itu ada di dampak sosial dan ketenaga kerjaan. Gelombang PHK yang mencapai 40.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan di sektor manufaktur dengan total pengangguran mencapai 7,47 juta orang. Untuk kemiskinan meningkat, tekanan harga dan pendapatan berpotensi menambah menjadi 1,2 juta penduduk miskin, terutama di daerah penghasil komoditas. Selanjutnya ada respon pemerintah negosiasi dengan Amerika Serikat. Negosiasi dengan Amerika Serikat meningkatkan impor LPG, minyak mentah, dan kedelai dari Amerika Serikat sebagai kompensasi, serta mempermudah perizinan perusahaan Amerika Serikat. Selanjutnya, reformasi kebijakan penurunan tarif PPh import dari 2,5% menjadi 0,5%. Penyesuaian aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk menarik pembentukan Satgas Deregulasi Perdagangan. Selanjutnya, yang kelima itu ada peluang dan strategi adaptasi. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor, mengeksplorasi pasar non-Amerika Serikat seperti Uni Eropa melalui perjanjian IEU-CEPA. Untuk penguatan industri domestik, yaitu insentif bahan baku untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang selanjutnya adalah stimulus konsumsi, rencana peningkatan disposable income masyarakat melalui bantuan langsung. Yang keenam itu tantangan struktural. Yang pertama, infrastruktur logistik. Biaya logistik tinggi mencapai 24,24% dari GDP yang memperparah dampak tarif. Selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia. Sebesar 56% tenaga kerja hanya berpendidikan SMP ke bawah yang menghambat adaptasi teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah terkait tarif di Amerika Serikat. Yang pertama ada analisis dampak. Pemerintah harus memahami bagaimana tarif ini mempengaruhi berbagai sektor ekonomi.
Contohnya, melakukan survei kepada pengusaha tekstil untuk melihat seberapa besar penjualan mereka turun karena tarif. Yang kedua, ada diversifikasi pasar, artinya mendorong perusahaan untuk mencari pasar baru agar tidak hanya bergantung kepada satu negara. Contohnya, mengajak eksportir kopi untuk menjual ke negara lain, seperti Eropa dan Asia. Selanjutnya ada kebijakan dukungan, menyusun kebijakan yang membantu sektor-sektor yang terkena dampak tarif. Contohnya, memberikan bantuan uang kepada petani yang kesulitan karena tarif. Ada juga yang keempat, yaitu infrastruktur, memperbaiki jalan dan transportasi agar produk bisa dikirim dengan lebih cepat. Contohnya, pembangunan pelabuhan baru atau memperbaiki jalan agar pengiriman barang lebih mudah. Selanjutnya ada kualitas produk, yaitu meningkatkan kualitas barang di Indonesia agar lebih menarik di pasar internasional. Contohnya, memberikan pelatihan kepada pengusaha kecil untuk memenuhi standar kualitas internasional. Selanjutnya ada promosi produk lokal, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk lokal. Contohnya, mengadakan festival produk lokal untuk memperkenalkan kerajinan dan makanan khas Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi halayak. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.